Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan naik bus menuju ke Jogja. Sebenarnya sih maunya ke Magelang, tapi kayaknya udah semua ya bus ke Magelang. Wih. Aladin. Tapi kayaknya semua bus dari Jakarta ke Magelang udah pernah aku naikin, termasuk bus Handoyo. Tapi yang ini belum nih. Bagus banget ya. Jadilah aku naik bus Pandawa 87 dari Jakarta menuju ke Jogja. Dan ini aku sudah berada di kantor perwakilan atau agennya Pandawa 87 yang ada di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Tapi tadi lucu, sebelum sampai ke sini, ke tempatnya Pandawa 87 Pondok Pinang, aku masuk ke dalam terminal. Aku lupa kalau Pandawa ini dia tempatnya bukan di dalam terminal, tapi dia dari terminal sekitar 200 meter lah, agak maju lagi. Dan inilah tempatnya. Dia barengan sama car wash ya, tempat cuci mobil. Terus ini aku sudah tukar tiketnya. Kemarin aku melakukan pemesanan tiketnya langsung ke agen Pandawa 87 yang ada di Pondok Pinang. Teman-teman kalau mau pesan tiket bisa ke sini. Ya ini nomornya, langsung di WhatsApp aja, bayarnya bisa transfer dan mari kita lihat tiketnya. Jadi seperti ini untuk tiketnya ya, berwarna biru. Ini kayaknya khusus Pondok Pinang nih, karena ada tulisannya Pandawa 87 Pondok Pinang. Terus dia warnanya biru, depan belakang warna biru. Kita lihat di lembar tiketnya kayak gini. Barat seri C1 eksekutif, kode armada 17 Aston Villa. Udah ada namanya. Dari Jakarta ke Jogja, tarifnya Rp250.000 saja teman-teman. Nah, murah meriah. Tuh. Seperti apa unitnya nanti kita lihat. Kemudian untuk agennya, dia ini ada beberapa PO bus yang dipegang ya. Ada Pandawa, ada 168, ada SSM kalau nggak salah. Ya, pokoknya ada beberapa bus. Dan lihat, ini di bannernya Pandawa 87 yang Transformer. Ini viewsnya 1 juta nih kalau nggak salah nih. Aku juga kangen banget naik Pandawa 87 yang Transformer ini. Dan aku juga sampai lupa kapan ya terakhir kali naik bus Pandawa 87. Kayaknya kalau nggak salah waktu dari Gresik, kalau nggak salah waktu itu naik bus Pandawa 87 yang sleeper. Dan biasanya kalau aku naik Pandawa 87 itu viewersnya banyak sekali, karena mungkin pecintanya banyak atau manianya Pandawa 87 ini cukup banyak gitu. Dan ini untuk agennya, di bagian dalam ada kursi-kursinya, ada ruang tunggunya, enak. Dan itu ada Indomaret di sana, dekat sekali, cuma sekitar 50 meter gitu teman-teman. Dan posisinya persis di pinggir jalan Terminal Pondok Pinang, 200 meter ke sana gitu. Oke, jadi sekarang baru jam 15:47. Ini bus yang kita naikin jadwalnya jam 16.00, jadi masih ada waktu 13 menit lagi. Seperti apa perjalanannya? Simak videonya sampai selesai. Sekarang sudah jam 4:30 sore, sudah telat 30 menit dari jadwal seharusnya, yaitu jam 4 sore. Ya beginilah ya, Jakarta di sore hari. Udah gitu di sini tuh ada penggalian, kayaknya pipa deh. Jadi tanahnya digali buat pemipaan, jalur pipa gitu yang sampai sekarang belum selesai-selesai. Jadinya jalanan di sini tuh crowded banget di pagi dan juga sore hari. Tuh lihat. Ini bener-bener macetnya kayak gini. Jalannya tuh pelan-pelan banget. Sama jalan kaki juga cepetan jalan kaki ini. Tuh ya. Tuh ada bus Juragan 99 Trans Snoopy. Tuh dia baru keluar dari kantornya di Pondok Pinang. Tuh lihat. Macet sekali. Sambil nunggu, ini aku mau jalan kaki ke depan terminal Pondok Pinang. Jadi di depan terminal Pondok Pinang itu ada jualan somai yang enak banget. Dan karena belum ada tanda-tanda busnya mau datang, jadi aman nih, harusnya kita bisa makan somai dulu. Nah ini dia terminal Pondok Pinang. Tuh ada beberapa bus saat ini yang sedang menaikkan penumpang di sini.
Ini dia teman-teman, somai andalan kalau lagi di terminal Pondok Pinang. 10.000 sebanyak ini. Dan ini ada bus maju lancar, ini ke Jogja juga. Lumayan lah ya, ini bentuk ganjal perut sampai nanti ke rumah makan. Jadi tadi jalan kaki sama orang-orang yang naik mobil, lebih cepat kita ya jalan kaki. Ini dia akhirnya datang juga bus yang akan aku naiki. Nggak pakai lama, sekarang jam 5 lewat 12 menit. Telat 1 jam 12 menit dari jadwal seharusnya. Ini akhirnya kita diberangkatkan dari agen atau kantor perwakilannya Pandawa 87 di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dan seperti ini teman-teman, untuk di bagian interiornya ini memakai bodi Jetbus 5 MHD dengan nickname Aston Villa. Jadi sama seperti yang tertera di tiketnya ya, luar biasa. Dan ini dia memakai kursi buatan Aldila yang di tiap kursinya ini ada armrestnya dan juga ada legrestnya seperti ini. Juga ada selimutnya berwarna biru seperti ini, tapi tidak ada bantalnya ya, hanya ada selimut aja kayak gini. Warnanya biru dan tidak terlalu tebal untuk si selimutnya. Kemudian di tiap barisnya juga ada tempat sampah seperti ini berwarna biru. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Dan ini total harusnya sekitar 30 atau 32. Kayaknya sih 32 kursi ya teman-teman. Dan di bagian belakang sana ada smoking area dan juga toilet. Ini penumpangnya dikit banget hari ini. Wow, ini sepi sekali sih penumpangnya. Kemudian kalau teman-teman mau nge-charge, di atas itu ada louvre AC, yang di louvre AC-nya terdapat 2 port USB ya. Ada yang Type A dan juga ada yang Type C. Jadi ini original Jetbus 5 dan tiap barisnya tuh dapat 2. Tuh, dapat 2 louvre AC. Jadi kita bisa dapat 4 port colokan atau charger. Kemudian di depanku ini ada dispenser yang entah mengapa ini dikasih lakban seperti ini ya. Jadi nggak tahu ya ini dispensernya bisa digunakan atau tidak, tapi tidak ada minuman-minuman di sini, kosong, hanya ada dispensernya saja. Kemudian kalau kita lihat di bagian dashboard pengemudinya, cukup bagus lah ya untuk si dashboardnya. Dan ini enak sekali untuk view-nya kalau kita duduk di paling depan, karena di kanan dan kirinya itu tidak ada selendang yang menghalangi. Jadi view ke depan, kanan, kiri itu benar-benar bisa maksimal. Dan juga kalau kita lihat ke depan, itu kita di posisinya berada di atasnya dari topinya gitu. Jadi pemandangan ke depan enak sekali dan kaca filmnya dia tidak tebal, membuat pemandangan kita ke depan menjadi lebih maksimal. Enak banget ya view-nya kayak gini walaupun dia double glass. Jadi di depan kita ini ada bus MJPM ya. Dan entah mengapa dari tadi nih udah beberapa menit lah kita di belakang MJPM ini dia nyalain lampu sen kanan terus nih. Nggak tahu ya ini karena drivernya lupa kah lampu sennya nyala, atau ini lampu sen kode supaya kita nggak boleh ambil kanan. Karena di sini itu bus dan juga truk itu nggak boleh ambil jalur paling kanan ya. Karena kalau ketahuan langsung ditilang di tempat kalau ada PJR-nya. Wih, tiba-tiba disusul sama bus Berlian Jaya Sleeper. Ini yang pernah aku naiki beberapa tahun lalu ya, dari garasinya Berlian Jaya ke Jakarta. Ini busnya enak banget teman-teman. Di bagian dalamnya senyap sekali. Kayak nggak ada suara apapun di bagian dalamnya. Wih, jadi pengen naik bus ini lagi deh. Kapan-kapan kita coba dari Jakarta ya. Kalau dulu kan kita cobanya dari Kudus. Dan ini kita dari terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan, itu tidak ada mampir kemana-mana lagi teman-teman. Ini kalau lurus ke arah terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, ini kita langsung ambil kiri menuju ke jalan tol Cikampek. Jadi menaikkan penumpangnya nanti di Cikarang Barat.
Nggak tahu itu ada penumpang atau enggak. Kata drivernya sih sudah nggak ada penumpang lagi ya. Jadi total penumpang kali ini hanya di bawah 10 orang lah. Sepi banget hari ini, asli. Jadi aku minta ke krunya untuk bisa nggak aku pindah ke kursi yang kosong. Katanya boleh mas, karena udah nggak ada penumpang yang naik lagi. Jadilah aku duduk di bangku baris kedua ya, supaya bisa duduknya satu orang satu kursi, satu baris gitu. Kan enak jadinya, lega semuanya ya. Selain bus yang penumpangnya sepi, ini jalan tol juga sepi banget. Biasanya di sini tuh sore hari ya, apalagi sekarang jam pulang kerja atau jam pulang kantor itu macet. Hari ini nggak terlalu, ya lancar-lancar aja. Ini kita bisa masih jalan sekitar 60 km per jam. Tuh, jalanannya juga sepi banget hari ini. Entah mengapa ya, hari ini ada apa ya? Hampir jam setengah 7 malam kita tiba di Cikarang Barat, exit Cikarang Barat tadi ya. Dan ini nih yang tadi aku bilang, kita cuma mampir di Cikarang Barat saja. Nanti untuk kantor perwakilannya dari Pandawa 87 itu ada di depan, bersampingan dengan kantornya dari Gunung Harta Merah, dan juga ada agennya Harapan Jaya. Nah, jadi di sebelah sini tuh ada banyak banget kantor-kantor perwakilan ataupun agen. Wih, sini mah bener-bener tinggal milih teman-teman. Mau ke arah Sumatera, mau ke arah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai ke Denpasar itu ada semua. Nah ini dia untuk kantor perwakilannya atau agennya dari Pandawa 87. Dia tuh barengan sama Epastar, Cipto GM, Santika Narendra, dan juga Al Hijrah. Jadi buat teman-teman yang mau naik Pandawa 87 bisa langsung datang ke sini. Nah ini dia, ada satu bus Gunung Harta. Ini menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626. Dia diberangkatkan, nggak tahu ya ini dia kemana nih, apakah ini ke Denpasar? Jadi dari Cikarang Barat tadi kita tuh tidak ada menaikkan penumpang, melainkan menaikkan ini bungkusan snack ya. Jadi dia kayak gini, ada tulisannya berwarna gold, warnanya hitam untuk bungkusannya. Dan mari kita lihat kita mendapatkan apa saja dari dalam sini. Yang pertama kita mendapatkan roti, tuh mereknya Squee, berwarna biru bungkusnya. Kayaknya ini isinya susu ya si rotinya. Kemudian kita mendapatkan air mineral. Nah ini air mineral mereknya Ron 88. Bagus ya botolnya ya. Kemudian ini kita mendapatkan, ada lagi nih harusnya nih, bungkusan kecil tadi ya. Nah ini nih kayak bungkusannya polos kayak gini. Dan ini isinya kayaknya sih kalau diraba ini kacang ya. Iya ini kacang goreng nih isinya nih gitu. Jadi inilah yang kita dapatkan di dalam bungkusannya ya. Kita mendapatkan 3 snack. Tuh udah kosong ya, nggak ada isinya lagi. Jadi ini lumayan lah ya untuk mengganjal sampai ke rumah makan nanti. Tuh 3 item ini dia. Semua segala tipu daya, oh percuma kau buat sempurna awalnya berakhir
Ternyata teman-teman, ini kita exit di gerbang tol Cikedung atau ini kita berada di Cikamurang dan langsung disambut dengan hujan yang deras sekali. Ini karena aku baru pertama kalinya ya naik bus Pandawa 87 yang jurusan ke Jogja Wonosari. Jadi aku baru tahu ternyata yang selama ini aku lihat di rumah makan Taman Selera Cikamurang yang ada tulisan bus Pandawa 87 itu adalah bus Pandawa 87 yang menuju ke Jogja. Aku kira tadi untuk servis makannya itu ada di Raos Eco, Gringsing, Jawa Tengah. Jadi kayak aku udah siap-siap aja makan somai banyak tadi. Ternyata enggak ya, cuma di Cikamurang saja. Dan seperti biasa kalau lewat sini itu mengingatkanku dengan Lintas Sumatera. Dan ini interiornya, ketika lampunya dimatikan semua, tersisa lampu-lampu warna-warni kayak gini di dalam interiornya. Jadi masih cukup terang ya interiornya, nggak full dimatikan semua lampunya. Ini dia kita memasuki rumah makan Taman Selera dan wah ini sepi banget ini rumah makan Taman Selera. Lihat bus Sinar Jaya aja cuman 2 yang parkir di sebelah kanan ini. Sepi banget ya, parah sih hari ini. Ini ada 2 bus Sumber Alam. Kalau Sumber Alam normal lah dia 2 atau 3 biasanya di sini. Tuh. Nah, seperti biasa ini kita ke bagian belakang. Jadi ini mentok belok kiri dan kita lihat ada bus apa aja jam segini ya. Jadi ketika sampai di rumah makan, jangan lupa dibawa tiketnya karena di tiketnya ada barcode yang akan di-scan oleh petugas rumah makan. Nah ini kayaknya harus dicopot dulu si straplessnya ya, karena straplessnya itu dia ada di tempat scan barcode-nya. Mari kita makan. Jadi di tempat ini selain Pandawa 87, tentunya di sini ada 27 Trans, ada Akas Aurora dan juga ada Tiara Mas. Jadi seperti biasa untuk nasinya kita bisa ambil sepuasnya. Nih, ambil sendiri di sini. Dan ini untuk sambelnya sekarang ngambilnya udah dibatasi ya. Kalau dulu kita ngambilnya bisa sebanyaknya. Dan untuk lauk-lauknya ini kita boleh ambil 1 lauk dan juga 1 sayur gitu. Jadi serba 1. Oke, jadi sudah ambil untuk servis makannya dan untuk makan malam kali ini yang sudah include dengan harga tiket dari bus Pandawa 87 yang aku beli 250.000, kita sudah dapat servis makan di sini. Dan ini menu yang aku ambil. Jadi ada sayur sop, ada ayam goreng, udah pasti enak kalau di sini ayam gorengnya. Terus ada kerupuk, sama ada sambal hijau. Tuh. Oh, minumnya ada teh tawar apa manis nggak tahu. Kayaknya sih tawar ini ya. Gitu teman-teman. Dan ini tumben sepi banget di bagian belakang. Kayaknya ini rekor pertama kali aku ke sini ke rumah makan Taman Selera di bagian belakang dan sepi sekali. Cuma segini orangnya. Jadi ini penumpang dari 2 bus saat ini yaitu 27 Trans dan juga Pandawa 87 karena emang hari ini tuh kayaknya lagi hari sepi banget deh. Dari tadi aku perhatiin ya di Terminal Pondok Pinang itu juga sepi banget. Bus-bus lain juga sepi banget. Jadi nggak tahu ya, mungkin karena ini sudah mendekati akhir tahun, jadi banyak orang yang bepergiannya itu ditabung buat nanti liburan Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Jadi sekarang kan udah mau awal Desember, jadi orang pada nahan uangnya untuk bepergian. Mungkin seperti itu ya, analisa bodohku aja sih gitu. Ah, ini datang lagi nih. 1 bus apa ini yang datang nih? 27 Trans juga, double decker Besla. Ini dia dari Bandung menuju ke Malang. Wis. Oke. Jadi mari makan dulu. Oke, sudah selesai makan dan ini tehnya panas banget dong, tuh lihat ya asapnya ya. Dan ini ada masuk lagi 1 bus Akas Aurora. Itu Akas Aurora yang tadi kita ketemu ya sebelum datang bus yang aku naikin. Jadi si 27 Trans ini kan ada satu yang namanya NYX dan juga Akas Aurora tadi tuh berangkatnya kira-kira barengan lah ya, setengah jam di depan kita. Tapi bisa kita duluan ya yang nyampe dibanding Akas Aurora. Mungkin si Akas Aurora itu penaikannya banyak kali ya, di Terminal Pulau Gebang ada, di Bekasi Timur ada. Jadinya
yang nyampe sini kita duluan. Dan ini penumpangnya Akas Aurora yang lumayan banyak nih. 15 orang ada lah penumpang Akas Aurora. Tuh lihat. Lagi ambil servis makan. Banyak sekali. Jadi saat ini terdapat 4 bus, termasuk bus yang kita naikin, Pandawa 87 Aston Villa. Nah, itu si Akas Aurora. Ketika penumpangnya turun, itu di bagian interiornya langsung dirapikan ya. Cakep banget. Terus juga untuk 27 Trans, ini yang double decker sama Akas Aurora itu kan ada sleepernya. Nah, kalau yang sleeper, dia makannya di ruangan sini. Ruangan yang khusus sleeper ataupun super eksekutif. Kalau yang eksekutif, makannya di sini, barengan sama kita sekarang. Oke, jadi ini aku mau ngabisin teh dulu, karena ini panas banget. Kalau sudah habis, nanti mau ke musola. Musolanya tuh deket banget kalau kita di gedung, kita di bangunan bagian belakang, itu persis di sebelah tempat parkir bus yang kita naikin. Oke, habisin teh dulu nih. Panas banget ya ampun. Jadi baru aja selesai dari musola. Sebenarnya enak banget nih hujan-hujan kayak gini. Kita minum wedang ronde atau susu jahe. Sebenarnya ada yang jualan di rumah makan Taman Selera, tapi bukan di bangunan kita sekarang. Ada di bangunannya yang depan atau tempatnya servis makan Sinar Jaya. Sayangnya kalau mau ke sana itu harus nyebrang yang lumayan jauh. Kalau lagi hujan-hujan seperti ini, lihat. Hujannya deras sekali. Tuh. Besar banget hujannya. Oh, baru pertama kali nih ke rumah makan Taman Selera dan hujan sebesar ini. By the way, ada masuk satu lagi bus SSM. Ini dia. Ini yang kelas eksekutif ya. Jadi sekarang total ada 5 bus yang sedang melakukan servis makan di rumah makan Taman Selera Cikamurang. By the way, sambil kita nunggu dipanggil lagi untuk melanjutkan perjalanan, sambil kita bahas bus yang aku naiki ya. Jadi kita perjalanan kurang lebih sudah sekitar 3 sampai dengan 4 jam. Dan yang aku rasakan dari busnya adalah ya cukup nyaman. Tapi memang ada satu hal yang menurutku agak kurang, yaitu di AC-nya. AC-nya tidak dingin. Jadi biasanya kan aku tuh sangat sensitif dengan dingin ya. Biasanya gampang kedinginan. Tapi pada perjalanan kali ini aku merasa kepanasan di dalam busnya. Mungkin kalau ada tim Pandawa yang nonton, bisa diperbaiki ya. Unit saat ini yang sedang aku naiki, AC-nya diperbaiki. Selain itu sih, oke lah unitnya. Sangat recommended dengan harganya yang hanya Rp250.000 saja dari Jakarta sampai ke Jogja, Wonosari. Sangat recommended. Kita tunggu dipanggil kembali untuk melanjutkan perjalanan. Deras sekali hujannya. Kita bisa nggak ya lihat bus-bus dari samping sini? Oh bisa. Oh, jadi sekarang ada 5 bus. Yang satunya si 27 Trans NYX tertutup sama si 27 Trans Besla. Ketutupan. Jadi yang kelihatan cuma 4 dari sini. Tuh, ada SSM, ada Akas Aurora, ada Pandawa 87, dan ada 27 Trans. Biasanya 27 Trans tuh banyak, tapi nggak tahu ya pada kemana ya. Biasanya si Besla ini masuknya sama double decker satu lagi. Si siapa namanya? Forseti atau siapa gitu. Pokoknya biasanya 2 lah double deckernya 27 Trans masuknya bareng ke sini. Nah, kalau di sana itu kayak mes atau mungkin rumah pribadinya dari yang punya rumah makan kali ya. Tuh. Karena mobil-mobilnya parkir sana semua tuh, ada Land Cruiser baru. Keren banget. Panjang sekali rumahnya. Terus di paling ujung sana itu tempat servisnya Murni Jaya biasanya. Hiba Group lah. Tuh di ujung sana. Ah, ini. Biasanya ada bus Murni Jaya yang ke situ. Mungkin ada pengecekan pada mesin atau apa gitu. Gitulah kira-kira. Oke. Yuk kita kembali ke depan bis lagi. Oh, udah dipanggil.
Yang dari Tujuan Bogor tujuan Surabaya Malang, gerbangnya segera menuju kembali. Segera menuju kembali, Bapak segera Anda akan segera melanjutkan perjalanan. Dilanjut kepada gerbang Pandawa 87. Oke, ini dia. Gerbang Pandawa 87 yang dari Pasar Kemis Tangerang tujuan Wonosari. Gerbangnya segera menuju kembali. Bapak segera Anda akan segera melanjutkan perjalanan. Sudah berada di dalam bus lagi, dan aku yang paling sebel di rumah makan ini adalah sinyalnya tidak ada, teman-teman. Ada sih sinyal 4G, cuman nggak ada untuk jaringannya tuh ya. Jadi udah berkali-kali di airplane mode. Terus kita refresh nih, lagi buka Tokped mau nyari speaker. Tuh selalu kayak gini. Ini yang selalu terjadi kalau lagi di rumah makan Taman Selera. Nggak tahu ya, ini cuman di kartuku aja ini simpati atau di semua kartu nih. Setelah berhenti kurang lebih 45 menit, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Taman Selera di Cikamurang, meninggalkan bus Akas Aurora dan 2 SSM. Ini yang satu baru aja tiba, itu yang eksekutif juga ya. Jadi kita melanjutkan perjalanan kembali. Tersisa kurang lebih sekitar 6 jam lagi lah sampai nanti kita tiba di Magelang. 8 jam sampai ke Jogja Wonosari, teman-teman. Jadi ya pas lah ya, hujan-hujan kita bisa tidur, apalagi habis selesai makan seperti ini. Ini teman-teman lihat ya, sepi banget. Lihat tuh di bagiannya Sinar Jaya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bus aja di bagiannya Sinar Jaya yang sebelah kanan. Nggak pernah sesepi ini sih selama aku ke Taman Selera Cikamurang. Nah, untuk yang jual wedang ronde itu ada di sebelah sini. Tuh dia tuh gerobaknya, standnya. Jadi harus nyebrang hujan-hujan. Padahal enak banget kalau bisa minum wedang ronde atau susu jahe. Tuh di sini hanya ada 1 bus Sinar Jaya. Ini yang kayak gini-gini biasanya rute dekat ya, ke Pekalongan atau ke Selawi gitu. Biasanya banyak banget yang parkir di sini, dan juga di sebelah sini nih abis belokan biasanya tuh sampai antri atau banyak lah, minimal 5 bus lah. Ini cuman ada 1 bus aja. Nggak tahu ya hari ini tuh kenapa ya kok bisa sesepi ini dan rata sepinya gitu loh. Terbangun dari tidur, dan saat ini kita sudah berada di daerah Gringsing ya. Tadi exitnya di gerbang tol kawasan industri terpadu Batang. Jadi ini seperti biasa untuk bus Pandawa 87 itu masuk ke rumah makan Raos Eco. Jadi di sana itu ada kantornya dari Pandawa 87. Harus ke sana karena itu adalah tempat untuk pos kontrol atau checkpointnya dari bus Pandawa 87. Dan nggak tahu ya, emang selalu jam segini ya. Ini bus masuknya jam setengah 1, jam 12-an gitu. Setelah berhenti untuk checkpoint dan juga di pos kontrolnya dari kantor Pandawa 87 di dalam rumah makan Raos Eco, ini kita kembali diberangkatkan. Dan nanti ternyata teman-teman, ini bus yang kita naiki itu lewatnya tuh lewat Magelang. Jadi aku nggak perlu turun di Jogja terus lanjut naik bus ke Magelang, karena ini benar-benar lewat Magelang. Dan ini jam setengah 1 malam di rumah makan Raos Eco. Tidak ada bus lain selain bus Pandawa 87. Sepi sekali karena memang sudah habis ya bus yang masuk ke sini. Nanti baru ada lagi pagi sekitar jam 5 atau jam 6 pagi itu bus Siliwangi Antarnusa.
Dan juga bus DB Trans yang pernah kita naiki ya dari Denpasar menuju ke Bandung. Oke, kita meninggalkan rumah makan Raos Eco sekarang jam 12:30 pagi. Dan karena bus ini dia via Magelang, tentunya ini akan melewati Temanggung. Jadi ini rute yang sama yang dilewati dengan bus Handoyo, dengan bus Safari Dharma Raya, itu lewatnya sini juga persis. Dan ini aku baru bener-bener tahu ya, karena baru pertama kali nih naik bus Padawa 87. Ternyata rutenya lewat sini. Aku kira ini full tol Trans Jawa kayak lewat Klaten, Prambanan gitu. Ternyata enggak teman-teman, ini via Temanggung, Magelang, Muntilan, Jombor, baru Jogja, dan sampai ke Wonosari gitu. Jadi ini rutenya bus Handoyo ya, Handoyo juga ada yang rutenya seperti ini. Dan inilah tempat paling ekstrim untuk dilewati. Dan juga sekarang lagi ada perbaikan lagi. Jadi ini kita lewatnya bergantian ya. Dan ini panjang banget. Ini mungkin kita sudah hampir 1 kilometer nih dari tadi ya. Dan masih berlanjut. Ini jalannya gantian. Jadi ini udah ditutup dari ujungnya pakai petugas. Mungkin ada petugas yang berjaga terus pakai HT untuk saling komunikasi. Makanya ini bisa ditutup sepanjang ini. Jadinya macet banget kali ya kalau siang ya jalur sini nih. Jadi buat teman-teman yang dari arah Temanggung mau ke Gringsing, Weleri, itu sekarang coba dilihat jamnya ya, karena lagi ada penutupan jalan seperti ini. Jadi cuman satu arah aja nih yang dibuka bergantian. Dan ini tuh sebelah kanan kita itu jurang teman-teman yang cukup dalam. Jadi ini cukup menantang lah lewat sini. Aku pernah lewat sini siang hari waktu itu naik bus Safari Dharma Raya pemberangkatan pagi. Kalau teman-teman belum nonton silahkan nonton video yang ini. Nah jadi kita lewat sini waktu itu pada saat siang hari, lagi terang lah intinya. Dan jalanan seperti ini nih mengingatkanku dengan lintas tengah Sumatera kalau naik ALS dari Bukit Tinggi menuju ke Padang Sidempuan. Jalannya tuh kayak gini persis, cuman lebih sempit lagi sih. Ini agak lebar dan jalannya bagus. Kalau di Sumatera tuh jalannya bergelombang, terus lubangnya juga banyak. Kalau ini jalannya bagus. Setelah melewati jalur ekstrim tadi, aku lanjut tidur dan ini bangun-bangun sudah di persimpangan Secang. Ini kalau kiri mengarah ke Ambarawa Bawen, kalau ke kanan mengarah ke Kota Magelang. Dan ini kita tentunya belok ke kanan. Melewati terminal Tidar, ini terminal yang jarang sekali penumpang turun di sini. Kalau naik banyak. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Ini aku turunnya di depan Hotel Grand Artos. Ini hotelnya New Armada. Jadi seperti biasa karena ke Magelang pastinya akan ke karoseri New Armada. Dan ini busnya lagi berhenti, sepertinya lagi membersihkan kacanya dulu ya, karena wipernya kayaknya udah harus ganti tuh. Setelah selesai, ini busnya melanjutkan perjalanan kembali ke Jogja dan akan mengakhiri perjalanannya di Wonosari. Jadi ini adalah bus yang aku rekomendasikan untuk teman-teman coba ya, armadanya Jetbus 5.
nyaman, drivernya juga enak banget nyetirnya, dan harganya murah sekali. Jadi ini aku mau tidur dulu sebentar karena nanti pagi akan membuat beberapa video di karoseri New Armada Magelang. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.